selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Apakah semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Rika Fitarianti, Hadir, Pak. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Oke, sebelum kita belajar, tolong dipimpin doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Saya, Pak. Ya, silakan Rika. Tentang reaksi redoks, Pak. Ya, benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang reaksi redoks. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang korosi. Ada yang tahu korosi itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan Aisyah. Korosi adalah perkaratan pada logam. Ya, benar sekali ya. Jadi korosi itu adalah perkaratan pada logam. Nah, untuk jelasnya itu, korosi itu kenapa bisa berkarat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan kita. Itu karena adanya reaksi antara air, besi, dan juga udaranya, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi karena adanya reaksi dengan air dan udara yang menyebabkan besi berkarat. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan satu gambar. Nanti silakan kalian analisis sesuai apa yang kalian pikirkan. Apakah gambar ini kelihatan? Terlihat, Pak. Sekarang apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Saya, Pak. Silakan Rika. Besinya berkarat. Oke, terus Siti Aisyah. Itu logam besinya berkarat, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi yang ditampilkan ini adalah peristiwa berkaratnya besi pada pagar. Sekarang Bapak mau bertanya, kenapa peristiwa logam berkarat ini bisa terjadi? Saya, Pak. Silakan Rika. Mungkin di situ kan bisa dilihat besinya itu berada di luar, artinya dia nanti akan kehujanan dan kepanasan. Kemudian kalau misalnya di luar itu kan artinya udara itu bebas mengenai besi itu. Jadi disitulah terjadi reaksi antara besi, kemudian air, dan juga udara sehingga menyebabkan terjadinya korosi. Oke, benar sekali ya. Kita akan dulu Rika. Nah, baiklah. Tadi kan kita sudah membahas gambar yang ditampilkan. Sekarang ada yang tahu nggak dari gambar tersebut yang kalian lihat tadi, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, Rika. Yang pertama untuk mengetahui apa itu korosi, terus yang kedua untuk mengetahui faktor-faktornya, dan yang ketiga untuk mengetahui cara mencegahnya. Oke, ada tambahan dari yang lain? Tidak, Pak, cukup. Oke, kita hapus dulu. Oke, benar ya. Jadi tujuan kita hari ini itu untuk mengetahui faktor-faktor, dan juga ada tambahan juga yaitu cara pencegahannya. Nanti juga dijelaskan bagaimana cara pencegahan dari korosi. Oke, tadi kita sudah melihat gambaran tentang korosi. Sekarang Bapak akan memberikan kelompok di mana nanti masing-masing kelompok itu akan mengisi LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD-nya dan akan dibentuk dua kelompok yang berisikan 5 orang, di mana ketuanya itu kelompok 1 Siti Aisyah dan kelompok 2 Rika Fitarianti. Oke, untuk mengisi LKPD tersebut, Bapak akan menampilkan sebuah video percobaan oksidasi pada paku. Nanti kalian analisis dan kalian isi di LKPD sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, silakan disimak videonya. Buktinya, yaitu tentang korosi yang terjadi pada besi. Sebelum mulai, klik tombol subscribe dulu ya.
Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu 5 buah gelas plastik yang akan diisi dengan air besar, air asam, air garam, minyak makan, dan juga minyak tanah. Masukkan 40 bersih ke dalam masing-masing gelas plastik. Tutup semua gelas dan menunggu tuang. Inilah penampilan kaku yang telah dilakukan selama 5 hari. Tampak lubang-lubang atau beberapa larutan yang menandakan terjadinya reaksi korupsi pada larutan tersebut. Sebelumnya, saya akan jelaskan pengertian dari korupsi. Korupsi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Pada percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi pada besi. Yang pertama, yaitu pada partikel yang terletak pada air biasa. Berdasarkan nilai potensial untuk standarnya, besi atau Fe memiliki NO sampai 0,44 volt, sedangkan oksigenan air memiliki NO sebesar plus 0,41 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen yang mengalami pun tak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Melalui strategi reaksi, maka akan setelah Fe2O3 kali H2O berhubungan dengan karat. Yang kedua, yaitu pada waktu yang terendam pada air asam. Korupsi yang terjadi pada reaksi asam terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada batu bara. Reaksinya yaitu 2 hapus ditambah 2 ini menghasilkan H2. Adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada batu bara ini menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi, sehingga kecepatan korupsi yang terjadi pada permukaan besi semakin besar. Namun pada percobaan yang saya lakukan, saya hanya menggunakan cuka atau C3 COH yang merupakan asam lemah, serta konsentrasi cuka dapur yang terbilang sangat rendah, sehingga telah berpengaruh pada kecepatan reaksi korupsi yang terjadi. Yang ketiga yaitu pada waktu terendam pada air garam. Garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit ini dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron, sehingga laju korupsi meningkat. Yang keempat yaitu pada waktu terendam pada minyak makan. Penggunaan minyak dapat menghambat korupsi karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korupsi tidak akan terjadi. Begitu pula yang terjadi pada waktu terendam pada minyak tanah. Kesimpulannya yaitu faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan juga karena adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam. Cara pencegahannya yaitu dengan melumuri atau melapisi logam dengan menggunakan minyak. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dilihat videonya, silakan dicetak videonya. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi telah ditampilkan tadi video kan, dan sudah mengisi rangkaian informasi sudah selesai. Sudah, Kak. Oke, kalau begitu silakan untuk kelompok utama konsultasi, kelompok kita KBRI, silakan di depan. Baik, Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Rianti, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yang pertama tentang korupsi. Jadi dari video tadi dapat disimpulkan bahwa korupsi itu adalah perkaratan yang terjadi pada logam akibat adanya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kemudian untuk yang paling cepat dalam mengalami reaksi tadi dalam video adalah yang pertama air garam, itu karena dia bersifat elektrolit, kemudian asam, dia juga bersifat elektrolit, namun karena di video yang digunakan adalah asam lemah, oleh karena itu dia masih lebih cepat di air garam. Terus yang ketiga itu air biasa, dan yang keempat itu minyak, di mana minyak ini tidak mengalami perkaratan karena minyak itu dapat menghambat reaksi antara air dengan besi. Nah, baik, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari saya.
Aisyah. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan video tadi yang dapat saya ambil, di mana korosif itu adalah perkaratan atau kerusakan logam akibat reaksi redox antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak diketahui. Di mana pada video tadi faktor-faktor yang mempercepat korosi pada setiap partikel tersebut, yang pertama adalah air dan tembakan udara, yang kedua elektrolit, yang ketiga itu ada pembukaan logam yang tidak rata dan terbentuknya sel elektrokimia. Dan dari video tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya korosi, yaitu dengan melapisnya dengan minyak atau cat. Sekian presentasi dari saya. Saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu kepada Aisyah. Oke, jadi kita selesaikan presentasi. Lalu sebelum kita mengakhiri, Bapak akan bertanya dulu, ada yang masih ingat faktor-faktor mempengaruhi korosi? Sudah tahu tadi kan? Oke. Kalau pencegahannya sudah tahu? Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Izin Pak. Silakan Kak. Yang pertama mengenai pengertian dari korosi. Korosi itu merupakan perkaratan yang terjadi pada logam akibat adanya reaksi redox. Kemudian yang kedua mengenai faktor-faktornya, di mana faktor-faktornya itu ada yang pertama udara, kemudian air, setelah itu ada larutan elektrolit, kemudian keasaman larutan, dan cara mencegahnya itu dapat dilakukan dengan pengolesan dengan minyak. Mungkin itu saja Pak. Oke, berikan atas dulu pada dekat. Yang lain ada yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, jadi sudah didapatkan tadi kesimpulannya dan tidak pertanyaan juga. Semuanya sudah paham? Oke, setelah ini akan ditampilkan evaluasi. Bapak akan memberikan sebuah game. Nanti kita jawab sama-sama. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, Bapak akan memberikan sebuah kuis yang dimana untuk menambah wawasan kalian. Nanti kalian jawab kuisnya. Itu ada pada kabut, bisa dilihat di layar ini. Oke, sekarang silakan dilihat soalnya. Oke, nanti kalian jawab. Saya Pak. Ya Kak. Struktur bahan jawabannya Pak. Kita lihat. Ya, jawabannya benar sekali. Kita hapus dulu. Lalu untuk soal yang selanjutnya, oke, salah satu cara mencegah terjadinya reaksi korosi pada menara adalah Saya Pak. oke Kak. Dilapisi timah. Oke, dilapisi timah. Kalian jawabannya? Ya, saya sekali salah. Jawabannya itu adalah dihubungkan dengan lempe magnesium. Ya, selanjutnya lihat. Pagar akan berkarat jika dilapisi cat. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Oke, benar sekali ya, jawabannya itu adalah benar. Jika jawabannya salah, jika pagar dilapisi cat itu maka tidak akan berkarat. Kapal logam akan berkarat jika lama di laut. Benar atau salah? Benar Pak. Silakan Siti Aisyah. Benar Pak. Oke. Lihat. Oke, jawabannya benar ya, karena kita
sudah bahas tadi bahwa garam juga merupakan faktor yang mempengaruhi korosi pada logam. Jadi itu saja evaluasi kita hari ini. Ada yang bertanya? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada hari ini dan jangan lupa belajar untuk pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.